Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Man-on. Waalaikumsalam. Yes, Neoma, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, C. Sehat ya? Sehat. Oke, kita belajar di sini, menyempatkan waktu saat saya cuti. Sudah berapa lama di sini? 1 minggu? 1 minggu. 1 minggu ya? Ya. Oke. Kemarin sudah sempat Zoom sama Mbak Diana ya. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, apa sih yang menjadi tujuan untuk kalian kerja ke Hong Kong? Dari Mbak Ira dulu. Oh, Mbak Septi dulu. Tujuannya apa? Tujuannya apa ya? Supaya punya tabungan. Punya tabungan. Iya. Kenapa kok memilih ke Hong Kong? Ya karena di Hong Kong untuk perlindungannya lebih bagus. Tahu dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Iya. Berarti sering nonton channel YouTube. Iya. Padahal kan YouTube juga banyak sekali kasus-kasus teman-teman yang mungkin kurang pemahaman, teraniaya. Oh, kalau teraniaya jarang ya, terlantar kayak gitu kan? Iya. Sama nggak takut? Insya Allah enggak. Pak Sinsang, kalau ya, kayak si Jike, Sinsang. Nggak takut? Insya Allah enggak. Niat Engson? Niat Insun. Oke. Untuk Mbak Ira, niat Engson? Niat Insun. Nggak salah memilih ke Hong Kong? Nggak. Nggak pengen ke negeri lain? Enggak. Nggak? Enggak. Oke. Sebelumnya proses sampean untuk menuju ke Hong Kong karena kan PRTA ya, pekerja tenaga asing ya. Jadi kita sebagai pekerja rumah tangga yang ke Hong Kong tujuannya, jadi harus melalui PJTKI. Melalui PJTKI karena saya bukan pemilik PT, saya juga bukan staf PT, jadi saya minim sekali informasi tentang prosedur proses untuk menuju ke Hong Kong. Yang saya tahu hanya persyaratan bagi siapa aja teman-teman yang ingin kerja ke Hong Kong lewat PT itu harus menyiapkan KTP, KK, akte, terus buku nikah bagi yang sudah nikah, surat izin suami, terus surat ahli waris dan BPJS. Itu adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Kalau semuanya sudah sama, komplit, baru didaftarkan ke PT pengajuan kayak gitu ya. PT nanti yang akan mengatur ke sono ke sini sampai sampean ready paspor. Kalau ready paspor urusannya udah selesai, tinggal nunggu visa kayak gitu ya. Nah itu untuk prosedurnya dari PT saya kurang bisa memberikan informasi banyak. Yang penting tentang prosesnya. Kalau sampai sudah ready paspor, otomatis teman-teman itu kan untuk bisa berangkat ke Hong Kong pastinya kan dapat job majikan, ya enggak? Majikan itu mayoritas kebanyakan itu adalah bersih-bersih rumah, ada jaga bayi, jaga anak, jaga loyanka, masak, belanja, cuci mobil, jaga hewan, kayak gitu. Job yang rata-rata membutuhkan tenaga kita di Hong Kong. Dan sebelum ke Hong Kong kita pasti yang namanya tanda tangan kontrak, ya enggak? Jadi beberapa hari yang lalu kita sudah pelajari satu persatu tentang isi dari kontrak kerja. Kontrak kerja yang pertama itu adalah nama majikan. Dilihat lagi untuk kontrak kerjanya. Tahu ya? Yang paling atas itu adalah nama majikan kita. Jadi kalau teman-teman mau berangkat ataupun seandainya teman-teman sudah dikasih kontrak biru, tolong diingat-ingat nama majikan. Ya. Yang kedua, nama kita harus sama sesuai paspor. Ya. Terus yang berikutnya di bawah itu adalah alamat Indonesia kita. Jadi jangan sampai salah. Kalau terjadi apa-apa, amit-amit nyuwun sewu ya. Kalau terjadi kecelakaan ataupun meninggal atau apa, jadi jasad kita itu bisa pulang dengan alamat yang tepat kayak gitu ya. Nah makanya ini juga harus di cross check juga. Terus yang berikutnya adalah alamat rumah majikan. Kita hanya boleh dan wajib bekerja hanya di sesuai alamat kontrak, tidak boleh bekerja di alamat yang lain. Majikan boleh pindah-pindah alamat, yang penting harus lapor ke imigrasi. Kalau lapor imigrasi otomatis teman-teman semuanya pasti tanda tangan, bukan kontrak biru, tapi formulir dari imigrasi. Kalau teman-teman seandainya majikannya pindah alamat, segera ngomong sama majikan dan agen untuk segera update alamat, harus dilaporkan ke imigrasi. Karena apa? Kalau seandainya terjadi sesuatu, kita kerjanya di luar kontrak, satu itu melanggar, kedua asuransi tidak mengcover. Kayak gitu ya. Oke.
Terus yang bawahnya adalah gaji kita. Gaji kita nggak boleh kurang dari 4730 di tahun 2023. Kita nggak tahu tahun depan. Kayak gitu ya. Yang penting di tahun 2023 gaji standar pokok untuk PRTA di Hong Kong adalah 4730. 4730 bahasa kantorisnya apa? 4730 bahasa kantorisnya apa? Sejin Jatpa Samsap Man. Ya. Sejin Jatpa Samsap Man. Kayak gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang paling bawah itu adalah uang makan. Kalau seandainya majikan nggak mau tahu, sampean nggak ngasih makan apapun, majikan wajib memberikan tunjangan tambahan yaitu uang makan sebesar 1.200 berapa kayak gitu untuk tahun 2023 kayak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah tanda tangan majikan yang paling atas. Terus yang bawahnya adalah tanda tangan agen Hong Kong. Terus yang ketiga adalah tanda tangan kita dan PJTKI yang memberangkatkan kita. Jadi dua orang yang tanda tangan di bawah ini adalah ada tanggung jawabnya tentang kita selain majikan. Kayak gitu ya. Terus lembar yang berikutnya, lembar yang ketiga, di situ adalah luas majikan. Luas rumah majikan. Besarnya berapa square. Terus di rumah ada berapa orang. Ya, jadi yang paling titik-titik paling kiri itu adalah total di atas umur 18 tahun. Terus sampingnya 5 sampai 18 tahun. Terus sampingnya di bawah 5 tahun. Yang berikutnya adalah bayi. Kalau ada ya tinggal diketik-ketik aja. Kita share room atau punya kamar sendiri. Kalau share room otomatis akan ditulis dengan anak umur berapa, atau sama loyanka, orang tua juga ditulis sama orang tua. Kayak gitu ya. Terus ini adalah fasilitas, jadi teman-teman itu boleh menggunakan air, listrik, toilet, kamar mandi, terus tempat tidur, selimut, bantal, wardrobe itu lemari, terus kulkas itu pasti kan milik umum kayak gitu kan. Terus desk itu meja itu juga barengan, biasanya meja makan kayak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kalau ada spesial request dari majikan, mungkin kita perlu jaga anjing atau hewan, itu harus ditulis di sini. Kalau enggak ya ditanyakan kayak gitu ya. Terus berikutnya kita dilarang untuk membersihkan jendela yang membahayakan nyawa kita. Jadi hanya boleh mengelap jendela atau membersihkan jendela bagian dalam. Bagian luar itu jangan memaksa ya. Mbak Septi sampai yang paling rajin. Jadi tolong diperhatikan keselamatan kerja. Kerja boleh tapi keselamatan harus diutamakan. Kayak gitu ya. Terus kalau udah oke semuanya baru sampean tanda tangan, majikan tanda tangan, ada job stempel dari agen kita di Hong Kong dan KJRI Hong Kong. Bahwa kita udah resmi kerja di Hong Kong. Ini gambar Garuda. Ya, bahwa kita kontrak kerja itu sudah disetujui oleh KJRI Hong Kong. Kayak gitu. Terus kalau seandainya kita udah bekerja sama majikan, kalau terjadi sesuatu apapun itu kita harus ngomong sama majikan. Jangan dipendam. Orang Hong Kong nggak tahu apa sih maksudnya awake dhewe iku. Kayak gitu ya. Jadi semuanya harus kita ngomong. Mungkin kita kurang makan, kurang tidur, kurang istirahat, kita sakit, semuanya harus ngomong. Kalau kita udah ngomong tapi majikan kurang memperhatikan, minta bantuan sama agent. Ya, tolong bilang sama majikanku, aku sakit, aku udah ngomong, mungkin ya BAB darah, ambien toh, kayak gitu kan. Nah, itu harus ngomong. Kalau majikan kita udah ngomong, majikan tetap nggak ngereken, ya mau nggak mau kita harus minta bantuan sama agen. Kalau agen nggak ngereken juga, teman-teman bisa minta tolong ke KJRI Hong Kong. Ya, itu rumah kita. Jadi siapapun boleh mengadu ke sono. Tapi sebelum mengadu ke sono, kita masih punya majikan, kita masih punya agen. Jadi tolong konsultasi lebih dekat lagi sama majikan dan agen. Selama majikan dan agen mau peduli sama kita, ya otomatis nggak perlu lagi untuk ke KJRI Hong Kong. Karena KJRI Hong Kong kalau kita udah laporkan, otomatis akan komplain ke agen dan majikan kita. Kalau memang benar-benar mereka tidak peduli sama kita, tentang kesehatan kita, keselamatan nyawa kita, barulah kita lapor ke KJRI. Kayak gitu ya. Mungkin KJRI tanggapannya mungkin lambat, slow kayak gitu ya. Teman-teman bolehlah ke labor. Terjadi apa-apa bolehlah ke labor. Kayak gitu ya. Ke labor syarat teman-teman harus membawa paspor dan kontrak kerja Hong Kong ID visa. Kayak gitu ya. Nah, terus teman-teman selama masuk
ke Hong Kong sudah ada pegang kontrak biru, teman-teman masalah kesehatan itu akan ditanggung sama majikan. Jadi kalau seandainya sampean semuanya itu mungkin sakit atau mungkin delepan waktu menstruasi, berarti sakit, ngomong aja. Karena mens itu kan kita nggak tahu kondisi kita ya, namanya perempuan itu nggak enak obatnya kayak gitu. Yang penting ngomong sama majikan, hari ini aku sakit perut jadi aku agak pelan kayak gitu ya, pasti majikan mengerti kayak gitu. Nah terus berikutnya di sini kita belajar yaitu tentang kalau seandainya terjadi kita kerjakan ini kontrak 2 tahun, kontrak kerja kan 2 tahun ya enggak. Kalau seandainya kita enggak benar-benar tidak bisa menyelesaikan kontrak, kita bisa break atau notice, mengundurkan diri kayak gitu. Itu harapan sih tidak terjadi pada kalian kayak gitu ya, karena kalau kita putus kontrak atau break nggak finish 2 tahun, berarti catatan rekod kita itu kurang bagus. Jadi yang namanya kita perfecto jadi PRTA kalau kita selalu finish kontrak kayak gitu ya. Kalau tidak bisa melanjutkan kontrak, mau nggak mau, kalau kita nggak mau ganti rugi ke majikan, kita harus nulis 1 month notice. 1 month notice-nya tadi mana, ada contohnya nggak? Ada kan? Ada? Nah itu adalah contoh dari 1 month notice ya. Oke. Terus yang berikutnya, walaupun teman-teman bekerja mungkin 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun setengah, teman-teman wajib dapat tiket pulang ke Indonesia ya. Itu wajib. Finish kontrak juga wajib. Kalau mau ronyi kontrak, baru teman-teman akan mendapatkan tiket pulang pergi, karena teman-teman wajib untuk berkunjung ke keluarganya, jadi cuti kayak gitu ya. Nah otomatis kalau seandainya kita nggak finish ataupun finish kontrak, mau ganti majikan boleh, teman-teman akan dapat hitung-hitungan. Nah ini yang paling diperhatikan lagi untuk teman-teman itu biasanya hitung-hitungan. Yang pertama gaji selama kita kerja ya, gaji selama kita kerja. Jadi biasanya kita gajian tanggal 1, keluarnya majikan tanggal 1, jadi kita tetap dapat uang selama kita kerja kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah cuti tahunan. Kalau kita finish 2 tahun kontrak pertama, kita wajib mendapatkan uang cuti tahunan 14 hari. Terkecuali kalau majikan nggak mau ngasih uang cuti 14 hari, tapi keluarnya kita itu maju 14 hari, tapi gaji kita tetap full 1 bulan. Tapi kalau kita keluar majikan itu waktu finish, majikan nggak mau renew atau teman-teman nggak mau renew kontrak, nggak mau nambah, jadi yang didapat apa aja? Yang didapat adalah gaji selama kerja plus tambahan uang 14 hari cuti tahunan ya. Terus sama uang transport ke bandara 100 wajib. Yang berikutnya adalah tiket pulang ke Indonesia. Nggak ada aturan teman-teman minta uang tiket, itu hanya negosiasi sama majikan. Majikan wajib memberikan tiket, tapi tidak wajib untuk ngasih uang untuk ganti uang tiket. Ada juga majikan yang ya udahlah kalau kamu masih ingin di Hong Kong tak kasih uang aja, tapi nggak full harganya. Uang tiket ataupun membelikan tiket itu nggak wajib untuk Cathay Pacific ya. Jadi kalau majikan membeli tiket yang transit boleh, nggak ada masalah. Yang penting nyampe ke tujuan, nyampe ke Indonesia kayak gitu ya. Terus kalau seandainya teman-teman kerja sampai minimal 5 tahun majikan nggak pakai, berarti teman-teman wajib untuk mendapatkan tambahan yaitu uang long service ya. Long service itu wajib dengan syarat teman-teman sudah tidak dipakai lagi sama majikan. Contoh yang dijaga meninggal, terus kedua majikannya mungkin pindah negara, nggak tinggal di Hong Kong lagi, dan itu wajib mendapatkan tambahan yaitu uang long service. Cara menghitung uang long service, 1 bulan gaji dibagi 2 dikali 3 dikali berapa lama kita kerja. 5 tahun ya dikali 5, 6 tahun ya kali 6 kayak gitu ya. Kalau 6 tahun kerja ya minimal kurang lebih 18.000 sekian dolar Hong Kong kayak gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman sudah kerja 6 tahun, satu majikan, satu nama majikan, tapi dinyatakan teman-teman mencuri atau pergi kriminal atau kabur, ya berarti teman-teman nggak dapat walaupun kerja sudah 6 tahun dalam satu majikan kayak gitu ya. Terus kalau seandainya teman-teman ada masalah, mungkin terjadi sesuatu kehamilan di saat kontrak kerja masih berlaku,
teman-teman dilarang untuk menggugurkan di saat usia kandungan lebih dari 8 minggu. Ya, kalau lewat dari 2 bulan atau 4 bulan tidak boleh untuk menggugurkan. Teman-teman bisa dipenjara. Kalau terjadi sesuatu seperti itu, majikan juga tidak boleh untuk menginterminate. Tapi kalau teman-teman semuanya mau resign, mengundurkan diri karena hamil, nggak apa-apa. Kadang kebanyakan itu arek-arek teman-teman itu cuti, sering terjadi. Nambah kontrak, cuti, habis itu balik ke Hongkong hamil. Kayak gitu ya, harus segera ngomong ke majikan. Tapi kalau usia kandungan di bawah 2 bulan, masih 8 minggu, masih bisa digugurkan. Di sana bisa ada bantuan, namanya organisasi Pathfinder yang menolong kita. Kayak gitu ya, jadi diperbolehkan. Tapi kalau usia kandungan kita di atas 8 minggu, itu melanggar aturan. Kalau nggak salah seperti itu, nanti bisa dibaca kayak gitu ya aturannya ya. Jadi itu adalah mana yang boleh dan mana yang tidak. Makanya rawan sekali bagi teman-teman yang mau cuti pulang ke Indonesia itu wajib suntik KB di Hongkong sebelum pulang. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu seperti ini, satu, digugurkan dosa. Dua, kalau nggak digugurkan kita masih butuh duit. Kan dilema toh, hanya fatal gara-gara hal-hal seperti itu kayak gitu. Terus berikutnya yaitu kalau kita sudah selesai kontrak, finish nggak finish, teman-teman wajib yaitu menerima surat terakhir kerja. Ini biasanya kita sebut release letter, hari terakhir kita kerja ya. Nah di atas ini adalah tanggal kapan kita nulisnya. Ini biasanya majikan atau agent yang nulis, tapi teman-teman harus pegang ya, harus punya fotokopiannya. Yang paling atas ini adalah tanggal kapan surat ini dibuat. Yang bawahnya ini adalah nomor kontrak kerja kita. Terus yang berikutnya ini adalah nomor referensi, biasanya terletak di dalam visa kita. Terus di sini adalah nama majikan, nomor KTP majikan sampingnya, terus alamat sesuai kontrak kerja. Kayak gitu. Terus nomor telepon majikan. Yang bawah ini adalah employer informasi, ini adalah data kita. Jadi nama kita, terus nomor KTP kita. Terus habis itu terakhir kerja kita itu kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, di sini. Terus di bawah ini ada alasannya. Kalau finish kontrak ditulis finish kontrak 2 tahun atau end of kontrak juga boleh. Kalau kita resign, kita boleh alasannya apa resign, pulang Indonesia atau memang kerjanya nggak cocok, kayak gitu, tergantung masing-masing. Kalau seandainya majikan mau nulis ini juga monggo, kayak gitu ya. Mungkin kalian nggak bisa kerja atau nggak bisa bahasa, iya kan? Atau nggak bisa jaga anak, itu suka-suka, kayak gitu loh. Reason kan ini, yang namanya putus kontrak itu reason. Alasannya apa? Kayak gitu. Kita tanda tangan, majikan tanda tangan, dan ini kita harus punya satu. Terus sama hitung-hitungan kita juga harus punya kopinya satu. Kalau oke semuanya baru tanda tangan, minta kopinya. Kayak gitu ya. Biasanya majikan sampean suruh bilang ke agent, tolong fotokopi, aku minta. Kayak gitu ya. Jadi tanda tangan sekalian nanti kalian bisa ambil satu-satu loh. Kayak gitu ya. Oke. Jadi selepas keluar majikan, teman-teman tuh hanya punya visa 14 hari, nggak boleh lebih dari 14 hari. Kalau kita lewat dari 14 hari kita sudah melanggar aturan izin tinggal, overstay. Kalau overstay ketahuan, nanti kita akan dipenjara, bisa dipulangkan atau nanti kita bisa penduduk gelap paper kayak gitu ya. Terus habis itu kira-kira dari sini ada yang kurang jelas? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Terutama kontrak kerja, paham ya? Ya. Kita wajib kerja hanya di alamat rumah majikan ya. Kalau seandainya majikan menyuruh sampean kerja di luar, mungkin butuh duit, majikannya api, kayak tergantung sampean nih. Kalau ketahuan ya sampean yang kena, kayak gitu ya. Selama nggak ketahuan ya wis loh, matur suwun Gusti, kayak gitu ya. Oke. Terus kira-kira ini informasi seputar di Hongkong, wis paham ya? Di sana banyak organisasi. Jadi informasi apapun tentang tenaga kerja ada organisasi resmi. Boleh teman-teman bertanya ke organisasi-organisasi yang berada di Hongkong yang resmi. Jadi jangan salah tanya ke orang lain. Tanyalah sama orang yang tepat biar nggak salah jalan.
kayak gitu ya. Terus yang marak sekali terjadi adalah pinjam uang. Wis jangan dibiasakan pinjam meminjam uang. Duwe gak duwe duit meneng ae, wis ora usah besti-bestian kayak gitu ya. Soalnya ini fatal banget. Kebanyakan arek-arek yang anyar-anyar yang masih baru itu masuk ke Hongkong itu kalau nggak ngati-ngati awake dhewe keblegong goro-goro dokumen kita dipegang, terus dipinjamkan uang bank, terus temen kita kabur lari, kita yang tanggungan kayak gitu loh ya. Jangan sampai terjadi ya. Mbuh piye carane dinesoni bestine yo gak apa-apa, yang penting sampean selamat dari utang piutang kayak gitu ya. Keluarganya juga dikasih tahu, lek duwe baru dikasih, kalau enggak aja njaluk gitu aja ya. Iya. Terus berikutnya di sana juga banyak organisasi-organisasi atau perkumpulan komunitas tentang sampean mungkin ingin mengolah keahlian masak, bikin kue, souvenir, menjahit, semuanya ada di sono. Tinggal sampean pilih yang mana. Jadi pilihlah kesibukan yang positif. Kelumbrak-kelumbruk mau liburan mau mikir lah, oke, nggak ada masalah, asal kalian senang kayak gitu ya. Tuh aku pengen sih mumpung di Hongkong aku tak belajar ya nggak, jahit kalau pengen jahit, nari kalau senang nari, masak apa bikin kue itu semua ada, bikin buket itu semua ada, nyanyi, belajar YouTube itu semuanya ada. Tinggal pilihan passion atau hobi teman-teman itu sukanya di mana kayak gitu loh ya nggak, kayak gitu. Oke, kira-kira sudah sangat cukup sekali nyampe di sini. Ada yang ditanyakan apa tidak sebelum kita lanjut ke percakapan bahasa Kantonis? Cukup? Oke, jelas? Oke. Di sini ada Mbak Ririn. Terima kasih sudah menonton. Untuk teman-teman semuanya, ini jam-jam sibuk ya, jam-jam majikan makan malam. Jadi pokoknya semangat selalu, selamat beraktivitas, dan sayang sangat sudah menonton di channel YouTube saya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu dan see you in the next video. Bye bye. Terima kasih. Bye bye.